Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini, tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah bersama-sama. Siapa yang hari ini sudah bersyukur? Alhamdulillah, semoga semuanya sudah bersyukur. Siapa juga sudah sholat duha? Ya, semoga semuanya selalu rajin untuk sholat dan murojaah serta mengaji. Kalian telah mempelajari wujud benda. Ada 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Mari pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Mencair. Hari ini sangat terik. Ana dan temannya setelah berolahraga membeli es krim. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Halaman 118. 1. Apakah yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. 2. Pernahkah kalian melihat proses mencair? Lilin yang dibakar akan mencair atau meleleh. Mentega yang dipanaskan akan mencair. 3. Sebutkan 3 contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Lilin yang dibakar, mentega yang dipanaskan, dan coklat yang dipanaskan. 4. Pada teks proses mencair terjadi pada es dan coklat. Adakah benda lain yang dapat mengalami proses mencair? Ada, misalnya logam dan lilin. 5. Apakah setiap benda dapat mengalami proses mencair? Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk itu, kita lakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahan. 1. 4 buah gelas plastik bekas air mineral. 2. Es batu, mentega, coklat, dan kapur putih. Langkah percobaan. 1. Masukkan setiap benda ke dalam gelas bekas air mineral. 1 gelas diisi dengan 1 jenis benda. 2. Letakkan semua gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari secara langsung. Biarkan selama sekitar 10 menit. Amati yang terjadi. 3. Tuliskan hasil pengamatan kalian dengan format sebagai berikut. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Apakah kalian menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika diletakkan di tempat terbuka. Perhatikan 3 kemasan coklat berikut. Manakah coklat yang paling berat? Ya, yang berat itu yang paling besar ya, wadahnya 120 gram. Untuk selanjutnya, hari ini Ana berulang tahun. Ana akan merayakan bersama-sama temannya. Ibu ingin membuat kue coklat untuk Ana. Bahan-bahannya tepung terigu 200 gram, coklat batang 300 gram, coklat bubuk 75 gram, susu segar 200 ml, mentega 300 gram, telur ayam 6 butir, gula pasir 250 gram, garam setengah 1 sendok teh, baking powder 1 sendok teh.
Untuk selanjutnya, satuan berat baku pada resep kue. Satuan baku adalah satuan standar, misalnya gram, kilogram. Satuan tidak baku misalnya butir, 1 sendok teh. Mengamati jenis garis dan warna. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju adalah butiran uap air berwarna putih, bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat suhu udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Salju akan mencair saat pergantian musim. Nah, salju itu, tahukah kalian bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kalian akan melihat bentuk yang berbeda-beda di bawah mikroskop. Nah, ini contohnya ya. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut. Gambar A, gambar B. Kamu dapat menghasilkan karya seni seperti di atas. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Misalnya, dibuat pendek, panjang, lurus, melengkung, tipis, tebal, vertikal, horizontal, berombak, halus, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi. Bentuk juga bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan masih banyak lagi. Ada berbagai macam warna, diantaranya warna primer, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dengan mencampur ketiga warna tersebut. Hasil pengamatan dari gambar A sama gambar B yang tadi ya. Garis, bentuk, warna. Garis gambar A panjang pendek, gambar B melengkung pendek. Bentuk gambar A lingkar segitiga, gambar B persegi lingkaran. Warna gambar A hitam, hijau, biru, gambar B kuning, hijau, hitam, merah. Bisa diisi lagi sesuai pengetahuan kalian ya. Untuk selanjutnya yaitu, pernahkah kalian menikmati es krim? Ya, pasti semuanya menikmati rasa es krim. Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati pada saat cuaca panas. Mari kita membuat es krim. Alat dan bahan: 1. 2 buah kantong plastik yang berperekat, zipper, saat berukuran besar, dan 1 lagi berukuran sedang. 2. Handuk kecil atau sarung tangan. 3. 300 ml krim atau susu atau santan segar. 4. 2 sendok makan gula pasir. 5. 6 sendok makan garam kasar. 6. 2 mangkuk potong es batu. Langkah-langkah membuat es krim. 1. Campurkan es krim atau susu santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik, pastikan plastik benar-benar rapat. 2. Masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocoklah sebentar agar es batu dan garam tercampur merata. 3. Masukkan kantong plastik sedang pada langkah 1 ke dalam kantong plastik besar pada langkah kedua. Kemudian tutuplah plastik besar dengan perekat hingga rapat. 4. Kocok dan pijat-pijatlah kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tangan kalian tidak kedinginan. 5. Keluarkan kantong plastik sedang, kemudian itu nanti setelah itu disajikan. Peran di sekolah. Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya, di SD Integral Lukman Al-Hakim, tempat anak dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Peran-perannya ada di sekolah. Bagian sekolah, kepala sekolah, memimpin sekolah, guru, kelas, mengelola pembelajaran di kelas, petugas tata usaha sekolah, mengurus kegiatan tata usaha dan pelayanan administrasi sekolah, petugas perpustakaan, mengurus pelayanan perpustakaan, penjaga sekolah, melaksanakan tugas pengamanan sekolah.
Peran dalam bermain sepak bola. Pembagian peran juga dilakukan pada saat bermain, misalnya sepak bola. Saat bermain sepak bola ada yang berperan sebagai penjaga gawang, pemain belakang, dan penyerang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus bekerja sama. Dengan bekerja sama akan dihasilkan permainan yang terbaik. Mari kita pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Permainan mencair dan membeku. Perhatikan aba-aba dari guru kalian. Jika guru memberi aba-aba mencair, kalian harus berlari. Jika guru memberi aba-aba membeku, kalian harus berhenti di posisi terakhir kalian. Pada saat ada aba-aba membeku, kalian seolah-olah membeku dan tidak bergerak. Anak yang bergerak pada saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Nah, permainan ini bisa diterapkan sebelum pemanasan. Menendang bola. Berlatih menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola dengan tujuan tertentu. Lihat seperti gambar di bawah ini. Nah, di gambar ini adalah contoh menendang bola pada gawang. Tugasnya yaitu ayo berlatih halaman 122, ayo berdiskusi halaman 129. Alhamdulillah, terima kasih Ananda yang soleh-solehah sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Semoga selalu semangat dalam setiap pembelajaran. Jangan lupa untuk menjaga sholat, mengaji, dan murojaah. Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.